selamat pagi, shalom. Mari kita memuji Tuhan. Betapa aku
Tuhan Yesus, terima kasih, ucap syukur Kau baik, Kau sungguh Allahku yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi kami baca firman-Mu, renungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam pernyataan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Kau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin, amin, amin. Halo, shalom semua yang sudah bergabung. Cece Emi, Yosinta, Sepsi, Esther, Pak Anton, Bu Lasma, Pak Elias, Bu Elias, Bu Ruth, Sugiyarti, Pak Saiman, Pak Yusak, Bu Ineke, Bu Wanda, Pak Budi, Bu Viken, Pak Henry, Bu Veve, selamat pagi semuanya, Pak Bambang, Bu Vera. Halo Keiko, Aiko, Kimiko, Nathanael, good morning, Bu Foni, Pak Artono, Vivi, Yudi, good morning semuanya. Bu Kanaung, Esterlin di Sydney, Martin, Marta, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Luar biasa. Mari kita baca Matius 16 ayat 13 sampai 19. Matius 16 ayat 13 sampai 19. Matius 16 ayat 13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Amin. Amin, amin, amin. Sebuah gereja di Balsora habis dilalap api hingga tak bersisa ya. Ada sebuah bangunan gedung gereja yang terbakar ya. Selamat pagi Cece Emi, Yosinta, Moana, Mikel. Selamat pagi juga Bu Wanda, Pak Budi. Jadi bagaimana sebuah gereja habis dilalap api hingga tak bersisa ya. Saat regu pemadam kebakaran itu dan seluruh warga berkumpul setelah api padam, mereka terkejut ketika melihat sebuah salib yang hangus terbakar tapi masih berdiri tegak di tengah asap dan abu. Jadi sebuah salib yang tetap nggak runtuh ya, tetap berdiri tegak di tengah puing-puing sisa kebakaran. Seorang petugas pemadam kebakaran berkata demikian, bahwa api memang melahap seluruh bangunan, menghabiskan seluruh bangunan. Tetapi salib tidak ya. Ini berarti mengingatkan bahwa gereja itu bukanlah bangunan ya, tetapi gereja itu adalah jemaat ya. Jemaat itu adalah gereja Tuhan ya. Gereja jadi bukanlah sebuah bangunan ya, melainkan komunitas yang dipersatukan oleh salib Kristus. Kristus telah mati, dikuburkan dan bangkit kembali. Saat Yesus hidup di muka bumi, dia memberitahu Petrus bahwa dia akan membangun jemaatnya di seluruh dunia dan tidak ada yang dapat menghancurkannya. Kita baca Matius 16 ayat 18. Matius 16 ayat 18. Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan
mendirikan jemaatku, dan dalam maut tidak akan menguasainya, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi Yesus berkata kepada Petrus bahwa Yesus akan membangun jemaatnya di seluruh dunia dan tidak ada yang dapat menghancurkannya. Walaupun jemaat itu mengalami aniaya ya, sejak zaman pertama Yesus masih hidup sudah mengalami berbagai-bagai penindasan, pembunuhan, apa saja yang dilakukan untuk membunuh jemaat Kristen. Tapi nyatanya sampai hari ini, walaupun masih banyak negara yang juga melakukan tindakan-tindakan yang menghalangi kekristenan bertumbuh, tetapi pertumbuhan orang-orang Kristen ini tetap aja ya, tidak ada yang bisa menghalangi ya. Jadi komunitas ini memang menghadapi berbagai kesulitan besar ya, tetapi toh mereka akhirnya tetap bertahan ya. Allah akan tinggal di dalam mereka dan menopang mereka. Efesus 2 ayat 22 kita baca ya. Selamat pagi Arun Halimas Tono, salam kenal. Efesus 2 ayat 22. Efesus 2 ayat 22. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Jadi dalam hal ini sebagai murid-murid Kristus, kita ingat bahwa Roh Kudus ada di dalam diri kita. Sehingga amanat agung, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, akan tetap dilaksanakan oleh murid-murid Tuhan ya. Mungkin kita telah berjuang membangun gereja lokal di tempat kita sendiri ya, tetapi mungkin di tengah jalan ada banyak persoalan, kita menemui jalan buntu dan terpuruk, atau bangunan gedung gereja itu mengalami kerusakan ya, atau kita mengkhawatirkan saudara-saudara seiman kita yang bergumul di belahan dunia lain ya, mereka yang persekusi ya, mereka yang dihalang-halangi untuk beribadah. Nah, saat-saat seperti itu kita patut mengingat bahwa Tuhan Yesus itu hidup dan Dia senantiasa memampukan umat Allah untuk terus bertahan. Kita adalah bagian dari gereja yang sedang dibangun olehnya hari ini. Yesus selalu menyertai dan membela kita. Salibnya tetap teguh berdiri. Amin, saudara-saudara. Jadi bagaimana kita dapat mendukung saudara-saudari seiman kita? Dengan apa, Pak Gembala, kita mendukung saudara-saudari kita yang sedang membangun rumah Tuhan, sedang mengumpulkan murid-murid Kristus, membina mereka dan sebagainya? Apa yang kita bisa dukung mereka dengan apa? Ya, dengan memotivasi mereka, memberikan semangat. Bahkan kalau ada dana ya diberikan dana untuk membangun ya, terutama membangun dirinya ya, untuk bisa menjadi seperti Kristus. Apakah kita bisa mampu membangun jemaat ya? Jemaat ini harus dibangun, itu yang terutama. Kalau bangunan itu mudah ya, artinya kalau ada uang ya bisa berdiri. Kalau terbakar ada uang bisa dibangun lagi, bahkan lebih bagus gitu ya. Tetapi jemaat itu harus dibangun. Jemaat itu harus tahu bahwa dia adalah tubuh Kristus ya. Bangunan boleh tidak ada, tetapi jemaat ada. Jemaat ada dan jemaat berdoa, jemaat menyembah Tuhan. Pada era pertama kekristenan tidak ada gedung ya, tetapi mereka beribadah dari satu rumah ke rumah yang lain. Bahkan mereka beribadah di katakombia atau kuburan-kuburan. Kuburan orang-orang di sana, di
Yerusalem itu kuburannya banyak di goa-goa ya. Jadi mereka beribadah di dalam goa-goa tersebut, di mana diletakkan juga jasad-jasad mereka yang telah mendahului. Tetapi mereka merasa aman di katakombia itu namanya ya. Mereka beribadah menyembah Tuhan di situ. Dan akhirnya perjuangan kekristenan itu mendapatkan hasil, yaitu mereka disahkan menjadi agama, bahkan agama negara ya, seperti itu. Maka perjuangan itu perlu. Ketika kita merasa just fine, itu tidak fine sebetulnya ya. Kita selalu ada di persekutuan dengan jiwa-jiwa yang membutuhkan dukungan. Kita mendorong jiwa-jiwa dalam pertobatan, dalam pemahaman Alkitab, dalam belajar tentang kitab suci. Dan akhirnya mereka bisa teguh berdiri. Bahkan banyak orang-orang kaya yang kelebihan dana, mereka membangunkan jemaat tersebut sebuah gedung yang bagus ya. Terlebih di luar-luar pulau ya. Banyak mereka menyumbang gedung-gedung gereja. Mereka mau membangunkannya. Nah, bagaimana dengan kita? Ayo, mungkin kita tidak punya dana ya, tetapi kita punya doa. Apa yang diperlukan? 3D itu apa? Pak Gem ingat enggak? Doa, dana, dan dukungan. Ya. Mendukung. Kita harus mendukung. Tidak bisa kita membangun seorang diri ya. Tetapi kita harus bersama-sama mendukung, membangun satu tubuh Kristus. Mungkin saudara tidak punya dana, tapi saudara punya hikmat mengajar ya. Bagaimana ketika setelah selesai beribadah ada pendalaman Alkitab, atau dibuat pendalaman Alkitab dari hari ke sehari, mendalami satu ayat demi satu ayat, mengajarkan kepada mereka. Terlebih hari-hari ini banyak pengajar-pengajar yang aneh-aneh ya, yang keluar dari Alkitab. Tetapi kita mau belajar, makanya dikatakan perikopnya tetap teguh dalam Yesus. Pengajaran yang mula-mula, pengajaran yang di dalam Alkitab itu kita tetap pegang teguh ya. Maka jika ada sesuatu halangan, jika ada satu gelombang permasalahan terjadi, maka tetap teguh berdiri. Kita tetap beriman kepada Kristus, dan kita wajib mendidik new generation ya, generasi lanjutan, generasi selanjutnya. Kalau saya melihat renungan pagi ini ada baby-baby loh saudara ya, yang ikut dengar. Kelihatannya mereka itu tidak ngerti ya, tetapi ternyata mereka nangkep gitu ya. Ada Esther, anaknya Bu Sepsi dan Pak Anton, yang setiap pagi sudah nulis, ini Esther Oma. Dia denger ya, entah mengerti apa enggak, tapi saya percaya Roh Kudus akan menerangi pikiran mereka. Saat ini ada yang bergabung paling kecil ya, Aiko, Keiko, ada juga Kimiko, ada juga Nathanael di Mojokerto ya, itu cucu-cucunya Bu Foni ya. Nah, kita sebagai nenek-nenek harus membawa ya anak, mantu, cucu untuk tetap teguh di dalam iman kita ya. Untuk kita belajar firman, caranya supaya teguh. Betul enggak Pak Gem? Betul, ya. Pak Gem ini cucunya jauh ya, jadi tidak bisa ngajar. Iya. Ngajarnya bagaimana? Karena jauh, tapi kita memantau mereka ini bagaimana. Ternyata Evaska itu minta dibaptis jauh sebelum umur baptisan pada umumnya ya. Jadi dia masih muda, umur berapa? Umur 8 ya, mungkin lagi umur 8 kurang ya, tahun lalu sudah minta dibaptis saudara. Karena ia sudah sungguh mengerti tentang Kristus, tentang keselamatan. Lah karena apa? Papa mamanya mengajarkannya ya, terutama mama ya. Mama ini kunci ya. Karena anak-anak itu kan bersama mama setiap hari ya. Karena papanya melayani Tuhan, mamanya juga ikut mendukung dan mengerti bahwasanya harus mendidik anak-anak takut kepada Tuhan. Di dunia ini apa saja bisa terjadi loh ya.
Bener nggak? Iya. Bisa ditinggalkan orang-orang terkasih dengan tiba-tiba ya. Iya. Bisa hancur, bisnis bisa hancur dengan tiba-tiba. Apalagi kekayaan bisa musnah ya dengan tiba-tiba. Jadi bagaimana kita harus mendidik anak-anak kita? Memang di tempat kami ada sekolah doa ya. Tapi karena malam hari atau sore hari ya, sekarang hanya beberapa orang saja. Dulu sempat banyak ya, karena mereka juga sudah tumbuh ya, jadi masuk kelas-kelas sekolah minggu, kelas-kelas yang lebih tinggi gitu. Tetapi kita tetap membuka sekolah doa ini walaupun hanya 1-2 orang. Dan hasilnya ada apa enggak? Pasti ada. Pasti ada katanya Pak Gem. Ternyata ada saudara ya, yaitu ketika mereka di sekolah terus disuruh berdoa, semua pada malu-malu ya, tidak berani berdoa. Tetapi anak-anak kami sekolah doa itu pintar berdoa sehingga gurunya heran ya. Lah itu loh, ada manfaat. Jangan dikira kita lah diajar gitu nggak serius. Mereka main-main nggak serius. Oh jangan dikira. Mereka berani tampil. Aku yang berdoa Bu Guru. Iya. Jadi mereka berani gitu ya. Kita kalau sudah sepuh gini terus disuruh berdoa di tengah-tengah orang banyak nanti kan tuding-tudingan. Bener nggak ya? Wajar. Kalau Bu Foni disuruh nanti disuruh Bu Tiar disuruh Bu Sepsi. Disuruh orang lain, Bu Elias disuruh nanti disuruh Pak Elias gitu ya, suruh menyuruh. Tetapi anak-anak sekolah doa ini luar biasa. Jadi mereka mau tampil, mereka maju ke depan dan memimpin doa, entah itu doa permulaan atau doa makan dan sebagainya. Tetapi mereka tahu apa yang harus didoakan begitu ya, karena mereka diajarkan. Nah itulah supaya kita bisa membangun gereja Tuhan, tidak berhenti sampai di kita ya, tapi terus menerus berkesinambungan, sehingga dari tongkat estafet satu ke lainnya itu berkesinambungan senantiasa, bukan terus jatuh gitu ya, terus tidak ada yang nerusin. Hari-hari ini perlu adanya pembina ya. Pembina itu artinya yang mau membina, yang memperhatikan. Oh ini kok tongkatnya kayaknya nggak dijalankan ya, dipendem, dipegang. Lah itu harus ada yang menyampaikan estafet kepemimpinan di gereja Tuhan ya. Kita bicara tentang gereja. Estafet kepemimpinan ini harus bergulir gitu ya. Jadi jangan nggak mau kalau nanti tongkatnya sampai kepada tangan saudara ya. Tetapi itu tanggung jawab dari Tuhan yang harus diteruskan. Kita harus ambil, pegang, dan lanjutkan. Iya, lanjutkan perjalanan iman ini. Iya. Walaupun banyak tantangan dan pencobaan. Selamat pagi Aiko, Kaiko. Nah itu di Mojokerto. Haleluya. Sebab Aiko, Kaiko ini senang kalau disapa ya. Ya itu memberikan mereka semangat untuk bisa mendengarkan sebagian dari firman. Sehingga mereka mengerti apa itu artinya berdoa, apa itu tujuannya untuk berdoa, itu apa hasilnya, bagaimana. Mereka pasti dengar dan mereka menyimpan di dalam hatinya. Ayo, jangan biarkan tongkat estafet itu di tanganmu, tapi segera dialihkan, dibina, membina, meneladani dan sebagainya. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Ya Tuhan, kalau Engkau sudah pilih kami di dalam melayani Engkau ya Tuhan, Engkau pasti berikan kekuatan bagi kami, berikan nikmat bagi kami, untuk kami bisa melanjutkan ya Tuhan estafet daripada pelayanan ini kepada generasi berikutnya, dan kami tetap bisa memimpin, membimbing mereka sehingga mereka bisa mampu melanjutkan estafet pelayanan, estafet kepemimpinan, sehingga nama-Mu tetap dimuliakan, tetap ditegakkan, sehingga generasi-generasi berikutnya itu mempunyai hati, mempunyai
semangat yang luar biasa di dalam melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus ya. Terima kasih. Engkau sudah jadikan kami teladan, jadikan kami terang untuk menerangi generasi-generasi berikutnya untuk tetap melayani Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, dan mampukan mereka untuk membangun gereja-Mu ya Tuhan Yesus, dan mereka sendiri dibangun untuk menjadi gereja-gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak, kami juga berdoa untuk next generation dari gereja kami masing-masing. Begitu juga di keluarga kami, supaya ada pendoa next generation Tuhan. Kalau anak-anak kami saat ini kurang serius dalam menghadapi permasalahan pembangunan jemaat Tuhan, mungkin mereka belum mengerti dan belum terpanggil. Tetapi kami percaya Tuhan memanggil, karena ladang sudah menguning. Tuaian banyak tetapi pekerja sedikit. Tuhan pakai generasi muda, youth, anak-anak kami Tuhan, menantu-menantu kami, bahkan cucu-cucu kami, untuk meneruskan tongkat estafet dari amanat agung, supaya mereka mendirikan jemaat di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Di tengah-tengah gelombang dunia yang tidak menentu, di tengah-tengah krisis kepercayaan kepada manusia, bahkan kepada Tuhan, Tuhan bangkitkan kembali semangat percaya itu, bahwa Yesus telah mati dan bangkit dan mendirikan jemaatnya di atas batu karang yang teguh, yaitu firman Tuhan. Pakai kami untuk dapat menabur firman dimanapun Engkau mengutus kami. Hamba-hamba Tuhan yang ada saat ini, Pak Bambang, Bu Lasma, Bu Foni, Pak Elias, semua yang tidak bisa kami sebut satu persatu, Pak Henry, Bu Viken, Bu Esterlin, dimanapun mereka berada Tuhan, jamah mereka, beri kekuatan untuk tetap berdiri teguh dan memimpin anak-anak mereka menghadapi penggerusan iman di masa depan. Terima kasih Engkau sudah memberi kami Roh Kudus, memberi Roh Kudus yang menyertai kami sampai kesudahan zaman, sehingga kami tetap bisa teguh berdiri di hadapan salib Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau, Tuhan melindungi Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan memberkati Engkau luar biasa. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Haleluya. Selamat pagi semuanya, sukses, berhasil, berkemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin.